Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Angelica Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini dalam Pekan Biasa yang ke-24, dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka, yang biasa kita akrab dan kita kenal dengan Romo Danto. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Danto, selamat datang, salam damai, apa kabarnya hari ini? Kabar hari ini luar biasa Ibu Lucy, terima kasih. Terima kasih Romo. Romo selalu membawa aura semangat dan kebaikan bagi kita semua ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Danto. Para sahabat di rumah dan studio, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa hadir di dalam perumpamaan. Pagi hari ini Engkau membawa kami untuk memahami dan mengerti perumpamaan tentang benih. Benih yang ditabur, benih yang bertumbuh maupun benih yang layu sebelum berkembang. Allah yang penuh kasih, berkat-Mu senantiasa membimbing kami hingga hari ini. Semoga kami dapat merasakan sukacita surgawi sebagai putra-putrimu di tengah hiruk pikuk dunia ini. Semoga kami semakin dapat memahami arti perumpamaan Injil, supaya jangan aku menjadi terlena akan hal-hal yang fana. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti kini kita menggenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan menggenakan rupa dari surgawi. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan itu bukanlah rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji lain. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Baru kemudian yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah.
makhluk-makhluk alamiah sama dengan berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia duniawi, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi, kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan daku dari maut, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Aku berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi
hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Dan akhirnya yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Danto, dari bacaan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ada hikmat dan rahmat sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini, Romo? Yang pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini berbicara mengenai benih yang ditaburkan. Benih yang ditaburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dulu. Jadi supaya bisa bertumbuh, orang perlu pengorbanan. Seperti benih yang mau tumbuh, dia harus kering dulu, mati dulu. Harus ada proses berarti ya, Romo? Harus ada suatu proses. Oke. Yang kedua, bicara mengenai kebangkitan. Apa maksudnya kebangkitan orang mati? Orang mati dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, sebutan Adam akhir dalam teks-teks yang lain mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya, Adam pertama membawa dosa, Adam terakhir menebus dosa. Adam pertama membawa kematian, maut karena dosa. Adam kedua membawa kebangkitan, kehidupan, mengalahkan maut. Ya, nah, itu kurang lebih. Jadi yang kedua berbicara mengenai kebangkitan. Ya. Saya pikir dua hal itu yang bisa kita gali lebih lanjut dari kabar baik bacaan pertama. Iya. Romo, di sini ada dikatakan ya, Romo ya, kalau demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Demikian selanjutnya sampai kebangkitan, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, bukan tubuh alamiah. Jadi pada saat kita pun setelah mengalami kematian secara jasmani, tapi roh kita tetap hidup dalam Tuhan ya, Romo, begitu maksudnya? Betul. Romo, kalau misalnya dalam kehidupan sekarang, apa yang harus kita lakukan, Romo, untuk dapat mengimplementasikan dari bacaan surat pertama Rasul Paulus ini, supaya kita bisa menjadi benih yang hidup, biji yang hidup, yang tumbuh subur bagi Tuhan? Ya,
Di sini Paulus mengawali dengan kata, "Hai orang bodoh." Iya, Ini kan sebutannya kasar sekali ya. terdengarnya ya. Benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Tampaknya jemaat di Korintus ini ya mengalami keretakan. Mengapa retak? Mungkin pertengkaran, mungkin perselisihan, mungkin perbedaan pendapat ya. Yang jelas mereka memang jemaat baru mengenal Yesus Kristus melalui Rasul Paulus ya. Dan Paulus berkirim surat. Tulisan ini adalah surat pertamanya kepada jemaat di Korintus. Yang pertama-tama mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ya, adalah hidup dalam keselamatan bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Berarti hidup di dalam iman ya, Romo ya. Hidup di dalam iman, diselamatkan oleh Allah. Mengapa? Karena perselisihan, pertengkaran, ketidakrukunan, ketidakharmonisan di dalam jemaat yang baru mengenal Yesus ini bisa membawa mereka dalam perpecahan. Membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Dalam kebinasaan seperti yang diungkapkan tadi. Iya, dan akhirnya mereka tidak selamat. Hancur dalam kebinasaan. Iya. Maka Paulus mencoba untuk mendorong mereka kembali mengalami persatuan, kembali mengalami di sini dikatakan ya, persatuan, jadi mengalami kehidupan yang tidak terpecah-pecah. Dan apa yang dipakai untuk menjelaskan itu? Paulus menggunakan perumpamaan benih. Mengapa benih? Jawabannya karena benih ini tampaknya sangat relevan dengan kehidupan orang Korintus. Sesuatu yang bisa dibayangkan, bisa ditangkap, bisa dipahami dengan mudah, bisa dimengerti, dan akhirnya ketika diceritakan kembali bisa ditangkap poinnya, maknanya, value-nya, artinya. Iya. Nah, benih yang macam apa sih yang mau dikatakan oleh Paulus? Benih yang hidup. Benih yang hidup karena ditaburkan, ya, itu adalah benih yang harus mati dahulu. Berarti harus mengalami suatu proses, dia mati, dia kering, seperti yang tadi sini bilang ya Romo. Betul. Baru bisa benih itu bermanfaat, tumbuh. Iya. Nah, kalau benih tanaman itu kan kalau mau tumbuh dia harus dikeringkan dulu kan. Iya. Supaya kering kan dia dipanaskan di bawah sinar matahari sampai keringnya itu betul-betul siap untuk ditaruh di tanah yang subur. Lalu mulai muncul tunas. Maka kalau benih baru kita makan mangga, benihnya bijinya itu nggak bisa langsung tumbuh toh, dia harus dikeringkan dulu. Iya. Dia harus dimatikan dulu, dikeringkan dulu supaya dia bisa tumbuh di tanah yang subur. Nah, di sini ada proses benih yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Sekarang ini Anda menjadi komunitas jemaat Korintus yang mati karena Anda hidup dalam perseteruan, karena Anda tidak rukun, Anda tidak hidup dalam kasih, padahal Anda baru saja menjadi pengikut Kristus yang harusnya mewartakan cinta kasih. Ya, paham. Maka iman Anda mati. Tapi ya nggak apa-apa juga mati dulu supaya bisa hidup. Maka itu digunakan perumpamaan benih. Seperti benih tadi itu ya, ya benih Romo. yang kau taburkan tidak akan tumbuh dan hidup jika tidak mati dahulu. Iman yang ditumbuhkan tidak akan tumbuh kalau tidak mati dulu. Saat ini imanmu dalam kondisi kacau balau. Dengan kondisi kehidupan seperti itu. Sebagai jemaat perdana yang harusnya mewarnai kasih. Ya. Nah, sekarang ada terusannya di sini.
Dan yang kau taburkan bukan rupa tanaman yang akan tumbuh, melainkan biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Iya. Jadi di sini sekali lagi Paulus mengajak orang kembali kepada proses. Prosesnya gimana supaya biji itu tumbuh? Pertama-tama tidak ada kulitnya, kering, mati, ditaruh di tanah, dan kemudian muncul tunas dan sebagainya. Ada sebuah proses. Iya. Kalian pun juga sedang berproses. Prosesnya saat ini ada di titik mati. Tapi nggak boleh berhenti di kematian. Nggak boleh putus asa berarti. Nggak boleh putus asa. Harus tumbuh seperti benih. Kalian harus bangkit seperti Kristus kita yang bangkit. Nah, kemudian dia bicara soal kebangkitan. Iya. Ya, demikian pula ya halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, ada tubuh rohaniah. Lihat di sini selalu ada anonim kata sifat. Sifat. Ya, anonimnya apa? Misalnya kebinasaan dilawankan dengan ketidakbinasaan, kehinaan dilawankan dengan kemuliaan, kelemahan dilawankan dengan kekuatan, alamiah dilawankan dengan rohaniah. Ya, ada antonim. Sekalipun antonim tapi atau kata-kata yang berlawanan, tetapi juga ada kata-kata yang sama. Misalnya ditaburkan dalam kebinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, ditaburkan dalam kelemahan, ditaburkan tubuh alamiah. Ditaburkan. Jadi kalau ditaburkan itu artinya kita masuk dalam suasana yang tidak menyelamatkan. Kehinaan, kebinasaan, kelemahan, tubuh alamiah itu adalah ragawi kita. Ragawi kita. Ya, ragawi kita, kelemahan kita, kehinaan kita, ya, pokoknya semua yang bernada negatif ditaburkan. Ya, ditaburkan benih itu di tempat yang gelap, bisa juga. Iya. Ditaburkan benih itu di nada kekecewaan. Ditaburkan benih itu di tengah perseteruan seperti yang sekarang ada terjadi di Korintus. Iya. Ditaburkan di tengah perselisihan. Tetapi dengan proses maka dilanjutkan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Dibangkitkan dalam tubuh rohani. Sekalipun ditaburkan di tempat yang negatif, kita akan menuai dibangkitkan dalam roh yang positif, dalam ketidakbinasaan, dalam kemuliaan. Pertanyaannya mengapa? Mengapa kok Paulus menjelaskan seperti itu? Mengapa? Selalu ada antonim atau lawan kata. Lawan kata. Itu kan lebih mudah ya, untuk komparasi, membandingkan. Ya, jawabannya ada di bawahnya lagi. Dia juga menjawabnya dengan komparasi antonim, komparasi lawan kata. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ada Adam pertama, ada Adam akhir. Yang terakhir. Adam yang menghidupkan, ya toh. Manusia pertama, Adam menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup kemudian jadi roh yang menghidupkan. Adam pertama makhluk yang hidup. Adam akhir adalah roh yang menghidupkan. Roh, bukan badan, ya. Iya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohaniah, melainkan yang alamiah. Jadi Adam pertama adalah bukan rohaniah, Adam yang kemudian adalah rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, manusia pertama atau Adam pertama dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Adam kedua berasal dari surga. Nah, terus dia menggunakan jawaban-jawaban itu.
Makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah. Makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kalau ada Adam pertama, ada makhluk pertama, berarti ada makhluk yang lain. Terakhir. Nah, makhluk-makhluk yang lain itu kalau dia berasal dari debu tanah, tapi ada juga makhluk-makhluk surgawi yang berasal dari surga. Selalu ada antonim. Ada perlawanan katanya. Ada perlawanan kata. Berarti ada plus dan minusnya ya. Artinya kalau kita mau memilih menjadi makhluk yang seperti apa? Betul. Mau memilih menjadi makhluk yang Duniawi atau yang alamiah surgawi. atau yang surgawi. Ya. Kalau alamiah dari debu dan tanah. Kalau kita memilih makhluk surgawi, ya kita berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia dunia, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Singkat kata, ini adalah proses pembelajaran kemuritan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena dia tahu situasi yang ada di Korintus seperti itu, bagaimana orang-orang Korintus ini diarahkan untuk semata-mata tidak hanya berfokus pada kebinasaan, hidup jasmani, pertengkaran, kehinaan, tetapi juga mengarahkan diri seperti makhluk surgawi. Kita mau pilih yang mana? Adam pertama, ada Adam akhir. Adam pertama membawa kehancuran, membawa dosa, adalah tubuh. Ya. Adam yang kedua adalah roh, membawa kehidupan, kebangkitan, ya, keselamatan. Dan keselamatan dan sebagainya. Semuanya ada. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kita merasa menjadi orang yang ingin dari surga, ya jadilah makhluk surgawi. Makhluk surgawi itu cirinya apa? Makhluk duniawi itu cirinya apa? Ya, seperti yang sudah dijabarkan di sini tadi. Seperti yang dijabarkan di sini. Maka sebetulnya dalam arti yang kedua, kebangkitan ini dikaitkan dengan semangat hidup komunitas. Komunitas dari jemaat perdana Korintus ini tampaknya udah ngelokro nih. Ya, Paulus membangkitkan dengan cara perumpamaan benih ini yang dikaitkan dengan kebangkitan. You mau menjadi komunitas yang mana nih? Mau yang bertumbuh atau yang tidak bertumbuh? Ya, mau yang alamiah atau yang surgawi? Kalau alamiah ya udah seperti ini, habis itu binasa, mati. Ya, tapi kalau you mau milih yang surgawi, abadi, ya, yang tidak hina, yang tidak binasa, pilih yang seperti ini. Dan itu harus mengalami sesuatu proses yang ya, cukup mungkin bagi kita melelahkan. Betul. Tapi itu akan berbuah menjadi suatu kemuliaan ya Romo ya. Betul. Nah, relevansinya apa? Relevansinya kan kita ini hidup dalam komunitas. Komunitas paling kecil adalah keluarga. Kalau kita mau menjadi orang tua yang baik, kita mau mengarahkan keluarga kita kemana? Adam pertama atau Adam kedua? Iya. Kebinasaan atau kemuliaan, kehinaan atau dan sebagainya. Iya. Pilihan pada kita. Ada di tangan kita ya. Atau komunitas yang lebih sedikit besar, komunitas kantor, tempat kerja. Di kantor ada sirik-sirikan, saling menjatuhkan, persterion. Jangan-jangan sebagai pengikut Kristus, kalau kita ikut gosip, ikut hoax, ikut mendorong ujaran kebencian. Nah, itu akan binasa tuh. Atau kita mau yang membangun berpikir positif, rajin dalam pelayanan, hormat kepada yang lain. Kita mau milih yang mana dalam komunitas? Itu bisa kita kembangkan lagi misalnya di tingkat negara. Betul. Sekarang kita ada di tahun politik. Iya. Politik yang macam apa yang mau kita kembangkan di negeri ini? Kalau saya pengikut Kristus, kita mau mengembangkan politik yang lebih fair, yang lebih transparan, yang mau mengajak fair dalam arti bagaimana mengupayakan yang terbaik untuk bangsa konstituennya, pemilihnya, dan ujung-ujungnya untuk bangsa ini. Betul. Bukan menyebarkan kebencian, bukan menyebarkan hoax-hoax, black champagne, tapi program mana yang positif yang bisa mengembangkan bangsa ini? Yang benar-benar real ya. Betul. Nah, saya mau milih mana? Kalau saya sebagai politician Katolik mengaku diri pengikut Kristus, tapi saya lebih memilih Adam pertama, ya kejadiannya kerusakan. Betul.
dan kebinasaan. Romo Danto, ini kita akan rehat sejenak dulu. Betul. Merenungkan apa yang sudah Romo sampaikan ya. Baiklah. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Danto. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Hirenimus Ridanto Aribowo Nata Antaka dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Danto, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Romo, mungkin baru ada sahabat terkasih yang pada hari ini sekarang baru bergabung dengan kita. Ya. Sebelum kita bahas dengan bacaan Injil, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat dari bacaan pertama untuk kita jadikan pedoman pada hari ini, Romo. Baiklah. Ya, kesimpulan singkat dari bacaan pertama ada jelas dua hal ya. Pertama itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berbicara mengenai perumpamaan tentang benih untuk menguatkan komunitas di dalam jemaat Korintus ya. Yang kedua, benih itu punya makna apa? Oleh Paulus diberi makna kebangkitan, seperti jemaat Korintus yang juga harus mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan. Jemaat Korintus harus memilih di antara dua hal. Kalau Anda mau memilih benih yang hidup atau Adam akhir, maka konsekuensinya ini. Yeah. Kalau Anda memilih benih yang mati, seperti Adam pertama, ya konsekuensinya ini. Bagaimanapun mereka tetap berproses. Harusnya setelah mati itu ada kehidupan, seperti benih. Ya. Maka nggak usah kecewa, nggak usah putus asa. Kita semua tanda kutip pernah mengalami kehancuran, tanda kutip kematian. Maka kini saatnya untuk memilih Adam kedua, untuk memilih kehidupan. Seperti proses benih sebelum dia hidup, dia harus mati terlebih dahulu, kering terlebih dahulu. Betul. Itu. Terima kasih Romo. Kalau dari bacaan Injil menurut Santo Lukas pada hari ini, ada hikmat apa Romo bagi saya dan sahabat? Tampaknya ada kesinambungan makna ya, karena di sini muncul lagi perumpamaan tentang benih. Iya. Tapi dalam penggunaan dan makna yang berbeda. Ya. Lukas di sini memberikan perumpamaan ini ketika Yesus berhadapan dengan para murid dan orang-orang banyak itu. Ya, para murid menanyakan kepada Yesus tentang perumpamaan itu. Ya. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar menaburkan benih. Benihnya ada 4 macam. Yang ditaburkan itu ada benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dimakan burung sampai habis. Yang kedua, benih ditaburkan tapi jatuhnya di tempat yang berbatu-batu. Tumbuh sebentar, layu, tidak mendapat air dan kemudian mati. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri. Awalnya dia tumbuh sangat subur. Namun ketika agak sedikit membesar, dia terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia tumbuh dan berbuah 100 kali lipat.
Perumpamaan benih ini mau mengatakan apa? Ya. Saya membayangkan Yesus ini berhadapan dengan para murid, dan juga di sini dikatakan orang banyak yang berbondong-bondong. Orang banyak yang berbondong-bondong itu pasti petani. Mengapa? Karena bahasa yang dipakai oleh Yesus sangat familiar dengan petani. Dengan pertanian. Ya, petani yang senang menanam, petani yang ketemu benih, petani yang tahu bagaimana mencirikan benih yang subur dan tidak. Ya. Ini kan dunianya petani. Jadi Yesus itu seorang yang hebat dalam bernarasi, yang sangat ulung. Dia tahu kepada siapa dia berbicara. Ya. Sampai para murid pun masih menanyakan hal-hal, meskipun buat Yesus ini sangat mudah bagi orang banyak, tapi ternyata tidak mudah bagi para murid. Karena murid masih bertanya. Masih bingung ya Romo ya sepertinya. Iya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus memberikan jawaban. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Hal diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun mandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Pertama, benih itu ialah sabda Allah. Allah bermurah hati untuk senantiasa menaburkan benihnya. Ya. Nah, sabda Allah itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan itu siapa? Yang jatuh di pinggir jalan, jadi benih itu kita semua ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah benih. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarkan sabda Tuhan, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya. Orang yang mendengar, jadi dia tahu sabda Allah, tetapi ya sudah hilang karena diambil sama iblis. Jadi lewat begitu aja. Lewat begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini seperti orang datang ke misa gitu ya. Dengerin homili, pulang, di rumah masih marah-marah, masih pukul-pukul meja, masih berkata-kata kasar dan menyakiti hati orang dan sebagainya. Iya. Ke gereja nggak ada artinya. Itu benih yang jatuh di tanah yang ada di pinggir jalan. Iya. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerima dengan gembira. Artinya dia menangkap, memahami dengan jelas. Sukacita tuh pada saat mengalami sukacita. Ya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ketika ada iming-iming untuk menjadi kaya, ada iming-iming diberi jabatan, diberi kedudukan, diberi keuntungan besar, imanku tinggalkan. Lupa deh. Aku memilih uang, memilih kekuasaan, memilih jabatan, memilih pangkat, meninggalkan iman. Itu seperti yang kedua. Ya, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya. Nah, yang ketiga itu jatuhnya di mana? Semak berduri. Di semak berduri. Nah, apa artinya? Yesus mengatakan yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang mendengar sabda itu, jadi dia mengerti, ya, masuk kiri tapi tidak keluar kanan. Ya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, ini mirip, tetapi ini jangka waktunya lebih lama. Karena kekhawatiran yang terus-menerus membuat dia akhirnya imannya tidak tumbuh. Imannya goyah dan meninggalkan Tuhan. Atau karena dia tadinya kaya, makin lama makin miskin, usahanya, bisnisnya gagal total. Yang tadinya beriman dengan kekayaannya, sekarang tergerus imannya. Karena khawatirnya itu. Karena kekayaannya makin hilang dan imannya selama ini mengandalkan kekayaan. Jadi berkat Allah adalah ada di dalam kekayaan. Ketika kekayaanku habis, Allah tidak lagi menjadi berkat.
maka saya lebih baik meninggalkan Allahku. Itu Tergerus. itu yang di semak-semak berduri ya, Romo ya. Iya. Atau yang kenikmatan hidup. Orang yang terbiasa hidup dengan serba terlayani, dengan serba ada dan berkecukupan. Iya. Tapi suatu saat ada masa di mana dia tidak mengalami itu lagi. Lalu harus struggle, harus berjuang, atau bahkan menjadi sangat miskin. Dalam hal itu iman bisa juga digerogoti. Terkikis jadinya. Terkikis, ya. Karena ya tadi yang dibilang itu, yang Romo juga ungkapkan, karena begitu khawatirnya ya. Begitu kekhawatiran karena biasanya mengandalkan harapan pada asuransi, sekarang asuransi sudah tidak ada. Biasanya mengandalkan pada jabatan, pada uang, sekarang yang diandalkan sudah tidak ada. Selama ada, Tuhanku masih ada. Selama tidak ada, Berarti Tuhanku dia tidak merasa Tuhannya ada. tidak ada. Nah, Lebih baik aku tinggalkan Allah. Allah tidak menolong aku. Allah tidak membuat aku seperti sedia kala. Ini seperti Ayub juga, tetapi Ayub bertahan dengan imannya, tetap setia. Tetap setia. Dari orang kaya, dari orang yang sehat, dari orang yang berlimpah-limpah, kemudian menjadi kehilangan hewan ternaknya, istrinya mati, anak laki-lakinya mati, bahkan tubuhnya sakit, bahkan diberi penyakit kusta, tetapi Ayub tetap setia. Dia tidak meninggalkan. Banyak orang Katolik yang mungkin tidak seperti Ayub. Nah, ketika dia mengalami bisnis yang jatuh atau tidak mengalami lagi kehidupan yang nyaman, maka Allah yang tidak nyaman pun ditinggalkan. Iya. Baginya Allah ada ketika hidup nyaman. Hidupnya enak. Ketika hidup tidak enak, Allah tidak menjadi berkat, maka aku meninggalkan Allah. Jadi terhimpit. Nah, Ibu mengatakannya kekhawatiran. Banyak sih, bukannya kekhawatiran ya, macam-macam dan sebagainya ya, yang kemudian membuat tidak menghasilkan buah yang matang. Yang keempat adalah yang jatuh di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengarkan sabda itu, jadi dia mengerti, memahami, menyimpannya dalam hati yang baik, ya, bahkan mengerti dengan hatinya, mempraktekkan dengan hatinya yang lembut, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Dia berbuat dalam tindakan, tekun melaksanakannya. Maka berbuah melimpah. Bahkan buahnya bisa 100 kali lipat. Nah, kalau Yesus memberikan ini kepada para petani yang mendengarkan, ya, Yesus memberikan pilihan sebenarnya. Mau seperti apa? Kalau kamu jadi benihnya, kamu tuh mau jadi benih yang aku taruh di mana? Iya. Kamu mau ditaruh di sini, di situ, tapi problemnya kita nggak bisa milih. Kalau kita nggak bisa milih, bagaimana cara kita supaya tetap yang ideal? Benih itu tumbuh di tanah yang subur. Yang subur dan baik. Ya. Gimana, Romo? Yang pertama, dikondisikan. Maka petani yang baik senantiasa mengkondisikan supaya benihnya jatuh di tanah yang dia garap. Lingkungannya dikondisikan. Kalau mau membesarkan anak supaya jatuh di benih, menjadi benih yang nomor 4, yang berkualitas, yang premium, tumbuh subur, ya keluarganya dikondisikan. Kitanya dong, berarti kita menyiapkan tanah yang juga, subur. Ya? Tanah itu kan bisa kondisi rumah tangga kita, betul, bisa penanaman nilai-nilai, bisa mengkondisikan bagaimana mendidik anak, bisa mengkondisikan anak kita meskipun hidup dalam kelimpahan harta, tetap menjadi seorang yang rendah hati, yang beriman, itu kan dikondisikan. Iya. Saya tidak memanjakan anak misalnya. Saya menuntut anak sekaligus memberi kebebasan sehingga dia bertanggung jawab atas pilihannya. Itu kan dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Kita. Orang yang bisa mengkondisikan siapa? Orang dewasa. Orang yang bertanggung jawab siapa? Orang yang tua. Orang tua dalam hal ini.
Orang tua itu bisa diganti wali, bisa diganti omanya, opanya, kakaknya yang paling tua. Kalau di yatim piatu ya bisa juga ibu-ibu atau bapak-bapak asramanya, ibu asramanya. Dikondisikan, anak dibiasakan, dilatih supaya tanahnya ini tanah jadi subur. tanah yang baik dan subur. Problemnya banyak keluarga-keluarga Kristiani yang tidak peduli dalam kehidupan keluarga. Yang penting anak saya dikasih duit beres. Supaya anak saya diam dalam gereja, kasih aja handphone beres, ntar juga diam. Tapi apakah mendidik? Apakah mengenalkan Tuhan? Gitu Tidak. Ya, itu tidak perlu dijawab sekarang, tapi mungkin ini menjadi refleksi buat kita bersama. Jangan-jangan, jangan-jangan caraku salah. Jangan-jangan aku belum memberi pengkondisian yang memang dibutuhkan sehingga ditangkap oleh anak dengan baik. Ya. Termasuk di paroki misalnya. Di paroki kalau ada misalnya Sunday school ya, sekolah minggu. Ya. Bapak ibunya ingin berdoa kusuk di gereja, ya, anaknya udah taruh di Sunday school aja tuh. Ibaratnya seperti TPA kan, tempat penitipan anak. Bapak ibunya itu mengenal Ekaristi, kusuk, khidmat, baik, berpartisipasi. Tapi anaknya jauh dari gereja. Ya, dia hanya mengenal doa, nyanyian, tapi tidak mencintai Ekaristinya, mencintai liturginya. Dan maka ya tidak heran juga ketika semakin besar, semakin remaja, dia makin duduk di luar dan makin jauh dari Ekaristi, dari gereja, dari liturgi, dan sebagainya. Kalau saya bertanggung jawabkan, anak, ayo nak kita masuk, nanti mama ajarin ya. Nah itu kalau pastor lagi berkhotbah, kamu mendengarkan. Ayo, bagaimana mendengarnya? 10 menit saja sampai pastornya itu selesai. Atau ketika kolekte, anak diajarin, nih berikan Untuk uang yang mulus. Jangan yang lecek-lecek, ini persembahan untuk Tuhan. Nanti kamu ya yang masukkan kalau kolektenya lewat. Memberikan yang terbaik, anak diajari. Betul. Jadi jangan kita egois mau doa khidmat kekudusan untuk diri sendiri, tapi anaknya bodo amat, sebodoh teing kalau orang Sunda bilang ya. Tapi saya nggak mau peduli, kan nggak benar juga. Betul, dan itu bukan biji yang baik. Nah, itu bukan tanah yang baik. Mungkin bijinya baik, anak kita anak yang baik, karena siapa sih anak yang nggak ingin baik? Berarti, ya? Tapi tanah ini tidak dikelola sehingga dia menjadi berbatu-batu, atau di sana ada ilalang, ada semak berduri, atau tanah ini terlalu dekat dengan jalan, malah jatuhnya ke aspal dan sebagainya. Maka bagaimana tanah ini diolah? Kondisi ini situasi ini dikondisikan supaya anak bertumbuh dalam lingkungan yang baik. Kalau anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik, outputnya jelas kok, produknya jelas. Iya, dan hasilnya juga segera terlihat. Iya, maka kalau kita ingin lihat anak kita jadinya kayak apa sekarang ini. Betul. Anak kita 30 tahun yang akan datang dah yang sekarang ini. Yang menentukan. Iya. Betul sekali, Romo. Jadi bahkan sejak dalam kandungan. Nah problemnya banyak orang tua kita yang nggak ngerti ini, maka 4 benih itu muncul dalam kondisi yang berbeda-beda adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau ini dalam konteks murid-murid, berarti murid-murid kalau you mau imanmu bertumbuh, berkembang, kamu mau milih bertumbuh yang di mana? Pasti pilihannya yang nomor 4, tapi bisa nggak kamu melakukan itu? Kalau nggak bisa, gimana caranya supaya bisa sampai ke sana? Kan begitu. Iya. Romo, saya tertarik tuh dengan yang Romo katakan, dan itu terjadi sampai dengan saat ini, di mana kalau misalnya ada sebuah keluarga mereka berekaristi, tidak sepenuhnya berekaristi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati ya Romo. Betul. Kadang anaknya yang masih kecil dibawain makanan seperti berkemping di dalam gereja, makan, dia main gambar dan sebagainya. Itu harus dipupuk dari sejak awal ya, dari dini ya harusnya. Jadi supaya dia bagaimana mencintai Ekaristi sehingga dia bisa tumbuh imannya dan berbuah. Ini perhatian nih bagi semua keluarga juga. Betul. Kadang kita juga merasa belum maksimal kadang di dalam berekaristi untuk benar-benar secara baik ya Romo ya. Betul. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi tanah yang menumbuhkan benih yang subur kalau kita tidak bisa berekaristi dengan baik. Betul. Romo, selain dari itu ada apa lagi Romo yang bisa kita lakukan sebagai kita menjadi sebuah
tanah yang subur, yang menghasilkan benih dan buah yang berlimpah. Ya. Ada kalimat yang menurut saya sangat baik kita perhatikan dari sabda Tuhan di ayat 8. Iya. 8b. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Ya. Ini maksud Yesus apa? Ini ajakan Yesus untuk senantiasa aware. Kita kan kadangkala tidak aware. Dan salah satu bukti bahwa kita aware atau tidak, itu bagaimana indera kita terlibat. Salah satunya adalah mendengar. Mendengar. Ya. Mendengar itu mengajak kita untuk aware, termasuk aware terhadap iman kita. Kalau kita merasa iman kita mulai nggak bertumbuh, ini lampu kuningnya harus sudah dihidupkan di dalam hati kita. Nah kan orang udah merasa banyak excuse-nya ditumpuk-tumpuk. Aduh, kalau hari Minggu ke gereja ya ini kan hujan, Tuhan juga tahu lah hari hujan. Udahlah, excuse. Ya. Besoknya hujan, kemudian anak sakit, ya udahlah excuse. Tuhan tahulah bahwa saya mencintai Tuhan melalui anak saya yang sakit. Ya, meskipun kan sebenarnya kalau anaknya nggak sakit-sakit amat ya bisa juga kita naik kendaraan umum atau apa. Malah bisa minta penyembuhan dari situ ya, harus ya. Excuse itu makin ditumpuk seperti kalau kita mau nyuci baju. Nyuci baju, kalau cucian 1 hari sama 1 minggu dilihat mana yang lebih semakin excuse untuk tidak mencuci. Iya, yang seminggu. Yang seminggu, aduh banyak banget, udahlah nggak usah lah, udah ke laundryin aja lah. Iya. Nah, yang penting harus punya duit gitu kan. Tapi itu excuse, ya excuse kita makin lama makin besar termasuk kepada Tuhan. Cara berpakaian, ya habis olahraga gitu ya, terus pakai kaos luntung, pakai ini, wah pas nih di gereja. Ada 2 menit misa. sebenarnya ada misa langsung datang. Mampir. Ya, yang penting kan Tuhan tahu isi hati orang. Penampilan itu nomor 2 lah. Yang penting hatinya. Orang cari excuse. Betul. Padahal kita itu datang kepada Tuhan itu memberikan yang terbaik, termasuk penampilan terbaik kita. Betul. Ketika misalnya ini ya, Kain dan Abel memberikan persembahan kepada Tuhan, mana yang diterima oleh Tuhan? Yang terbaik atau yang tidak terbaik? Yang terbaik yang diterima. Demikian juga kita memberikan hati yang apa? Hati yang separuh-separuh atau hati yang total? Hati yang total yang diterima Tuhan. Artinya total itu ya sudahlah, saya pulang dulu, saya mandi, saya ntar ikut misa yang berikutnya aja, sehingga saya cukup berpakaian yang layak dan pantas. Betul, gitu ya. Ya. Dengan hati yang total, hati yang sepenuhnya, bukan setengah-setengah sambil olahraga. Mumpung ada orang jadi aji mumpung. Iya. Ya. Karena di sini berkembang mumpungisme, apa-apa sebab mumpung. Nah, udahlah, mumpung pas ya, ada 2 menit sebelum Pak saya bisa. Itu. Jadi totalitas itu penting. Lalu juga hati yang penuh persiapan. Habis olahraga keringetan langsung ada persiapan di sana kan, tidak juga. Itu ada totalitas di sana kan. Tapi kan problemnya itu kita senang sekali untuk menumpuk excuse. Seperti menumpuk pakaian kotor. Maka ketika pakaian kotor sudah seminggu, 2 bulan, kita semakin malas untuk mencucinya. Demikian juga excuse kita dalam berdoa, dalam berliturgi, berekaristi, berdevosi ya. Excuse pertama cuaca, hujan. Excuse kedua anak sakit. Excuse ketiga nggak ada uang. Excuse keempat nggak ada pakaian. Lama-lama sudah, buat apa saya ke gereja, di rumah aja berdoa. Toh Tuhan mendengarkan saya. Orang mencari pembenaran diri dari kesalahan yang sudah ditumpuk. Ya. Karena itu Yesus mengatakan barang siapa punya telinga mendengar, hendaklah mendengar. Aware. Kalau saya kira-kira udah terlalu banyak excuse. Aware. Lampu kuningnya harus mulai bergerak. Supaya suara hati kita semakin hari juga semakin tajam. Karena kita mempunyai telinga iman untuk mendengar iman. Betul. Jadi pada hari ini yang punya telinga mendengarkanlah homili dari Romo Danto, termasuk saya. Selain mendengarkan, kita harus benar-benar yang bertelinga menjalankan dengan baik ya Romo ya. Betul sekali.
Romo, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Romo bisa menyapa opa-oma dan juga yang sakit. Mereka pun mau menjadi tanah yang subur, tanah yang bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam keterbatasannya. Iya. Kalau ketemu oma opa, itu saya seringkali ingat akan peribahasa. Tua-tua keladi, ada lagunya. Iya. Makin lama, Makin jadi. ya, tapi ini berkonotasi negatif. Negatif karena kok makin tua, makin gak jelas perilakunya, makin aneh-aneh gitu ya. Saya pikir oma opa nggak apa-apa. Kita rasakan, kita nikmati itu saja. Yang penting, semakin senja, kita semakin melihat keindahan ciptaan Tuhan. Ya, kalau oma opa ya pernah ke Bali, orang mencari matahari tidak pada saat diterik panas matahari, tapi pada saat senja, ketika matahari mau ke dalam peraduannya, karena warnanya bagus, merah, ada mega-mega, bahkan orang berpotret di sana, orang duduk di tepi pantai menikmati senja. Senja adalah masa indah, harus kita syukuri. Kita syukuri semakin kita mengalami dekat dengan Tuhan. Kita tidak mencari matahari di siang hari, kita tidak mencari matahari pada saat usia kita produktif. Kita mencari matahari yang sangat indah justru di masa senja. Anda mempunyai begitu pengalaman, begitu banyak usia dan pengalaman hidup yang bermakna, yang sangat indah. Anda bisa memberi inspirasi kepada mereka yang masih produktif, usia muda, anak-anak. Dan hidup Anda bisa menjadi kesaksian dengan menjadi pendoa bagi orang-orang yang Anda cintai. Demikian juga para penderita yang sakit di tempat Anda berbaring. Hidup Anda sangat berguna. Anda punya waktu banyak untuk mendoakan orang-orang yang Anda cintai. Nikmatilah masa-masa itu sebagai masa senja yang sangat indah. Ketika banyak turis mencari matahari, justru ketika matahari itu terbenam, akan terbenam. Terima kasih Romo Danto, luar Kembali. biasa perumpamaannya dan sungguh sangat menyentuh kita semua. Romo, terima kasih, sangat Sama-sama. memberikan inspirasi dalam kehidupan kita beriman. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Semoga apa yang Romo wartakan dapat menjadikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Akhir kata, saya Angelika Luciana dan Romo Hieronymus Ridanto Aribowo Nata Antaka mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Danto. Sahabat di rumah dan juga di studio, mari kita satukan hati, pikiran, dan iman kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menaburkan benih dimanapun, dan benih itu ada yang bertumbuh dengan sangat baik, ada yang mati sebelum berkembang. Tuhan, biarkanlah benih yang Kau tanam di hati kami dapat bertumbuh dengan subur. Sabdamu adalah pedoman hidup kami. Semoga sabdamu juga bertumbuh subur dalam kehidupan iman kami. Allah yang penuh kasih, semoga rahmat-Mu senantiasa membawa kami untuk setia mendengarkan dan menghayati sabdamu, agar hidup kami senantiasa penuh makna terarah kepadamu. Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu agar kami mau bertekun melakukannya lewat praktek hidup setiap hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive 'cause you